video tadi hanya berbicara tentang itu, tentang pahala. Wah, kalau terus apa kaitannya? Berapa ribu ayat, berapa ribu huruf, berapa juta huruf di dalam kitab suci mereka, dan ada 6.666 ayat. Itu harus dihafal, itu harus ditanamkan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan fillah rahimakumullah, sahabat muslim yang dirahmati Allah dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, sanak saudara kita, dan semua umat Islam dimanapun berada selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, kali ini kita akan tampilkan video Saifuddin Ibrahim yang mana ketika mau tidur dia terusik, dia terganggu, dan dia sewot dan baper. Karena apa? Karena ada video kiriman dari netizennya yang mengirimkan video penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat tentang keutamaan menghafal Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, dan ketika ada seorang ustadz yang menjelaskan keutamaan mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, dan menghafal Al-Quran, kenapa ini orang yang bukan Islam yang sewot gitu loh. Jadi Saifuddin Ibrahim ini selalu tersiksa ya, selalu tersiksa ketika ada orang Islam membahas ajaran agamanya sendiri, tetapi berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan Saifuddin Ibrahim. Selalu berbahagia dengan membahas ajaran agama orang lain, dengan mencomot dalil ayat Al-Quran dan Al-Hadis walaupun dipelintir penafsirannya. Nah, inilah Saifuddin Ibrahim. Yang paling dahsyat, penghafal Quran kan nggak pernah dia menghafalkan, membaca cuma sekali, dia kan ulang-ulang. Berapa huruf? Berapa pahala yang dapatkan? Iya, udah mau tidur tapi dapat video ini, ya saya harus komentari gitu. Saudara, iblis itu tidak anti agama, justru iblislah yang menciptakan agama-agama sehingga banyak sekali agama-agama. PBB mencatat ada 4.300 agama di seluruh dunia. Dan agama-agama itu telah menciptakan banyak kekacauan, banyak sekali keributan, dan masing-masing agama itu mengatakan dirinya lah yang benar, yang lain salah. Yang iblis lawan adalah dia antikris. Jadi dia anti Tuhan, tidak suka dengan Tuhan. Nah, itu juga yang diciptakan oleh roh agama, roh orang-orang yang beragama itu. Dia tidak benci dengan agamanya, dia benci dengan Kristus. Nah, itulah perjalanan selama ini. Sahabat, yang baru saja kita lihat tadi adalah posisi Saifuddin Ibrahim mau tidur ya, mau tidur tetapi terusik dengan video penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat yang menjelaskan di situ keutamaan membaca, mempelajari, dan menghafal Al-Quran. Nah, disinilah Saifuddin Ibrahim menunjukkan dia sewot
Karena apa? Karena ada ustadz membahas Al-Quran yang notabene itu adalah kitab suci orang Islam ya, bukan kitab suci dari si Saifuddin Ibrahim ini. Tetapi kenapa dia yang sewot, kenapa dia yang baper ketika Ustadz Adi Hidayat membahas tentang Al-Quran tersebut? Atau apakah ini adalah efek dari Saifuddin Ibrahim yang kini ketika siang ya, dia tidak menginjil lagi. Ketika siang hari, Saifuddin Ibrahim sekarang sudah alih profesi menjadi pemulung botol-botol bekas. Seharusnya kalau siang sudah kerja keras menjadi pemulung botol, sudah kecapean, itu kalau capek ya langsung tidur din, tidak usah pedulikan video kiriman netizen atau apa. Apalagi ini justru tidak membahas apapun yang berkaitan dengan agama Anda ataupun kitab suci Anda. Yang dibahas justru malah kitab suci agama lain yang dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat yang notabene adalah juga Ustadz dari umat Islam ya. Tetapi disinilah Saifuddin Ibrahim ya selalu baper dan selalu menunjukkan bahwa dia tidak akan pernah bisa tidur, apalagi tidur nyenyak ya, jika ada ustadz membahas-bahas tentang kitab suci Al-Quran. Nah, ngomong pahala, ngomong ibadah, buatan akal-akalan mereka, akal-akalan pemimpin itu. Pemimpin di sebuah agama seperti video tadi. Video tadi hanya berbicara tentang itu, tentang pahala. Wah, kalau terus apa kaitannya? Berapa ribu ayat, berapa ribu huruf, berapa juta huruf di dalam kitab suci mereka, dan ada 6.666 ayat. Itu harus dihafal, itu harus ditanamkan. Nah, coba saya tanya kepada Anda, kamu Adi Hidayat ya, Adi Hidayat, pantas nggak menghafalkan kata-kata yang membenci orang Yahudi, orang Kristen? Kelihatan sangat menggelikan sekali ketika Ustadz Adi Hidayat menjelaskan pahala atau keutamaan membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, apalagi menghafal Al-Quran. Nah, disinilah Saifuddin Ibrahim yang ribet, yang sewot. Padahal sudah saya katakan di awal itu bukan kitab sucinya. Ya, kenapa juga Saifuddin Ibrahim ini sewot? Memang di dalam Islam ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkannya. Membaca ayat-ayat suci Al-Quran bagi umat Islam itu berpahala din. Nah, kemungkinan inilah yang membuat Saifuddin Ibrahim ngiri. Kenapa ya kalau di dalam kitab sucinya membacanya tidak mendapatkan pahala? Nah, inilah makanya di sini Saifuddin Ibrahim selalu kejang-kejang ya bila ajaran dari kebenaran Islam itu diungkapkan. Nah, Saifuddin Ibrahim di sini jelas ya, jelas-jelas sekali protes kenapa membaca, mempelajari, menghafal daripada Al-Quran tersebut mempunyai manfaat, fadilah atau keutamaan dan juga berpahala. Nah, karena Saifuddin Ibrahim mungkin tidak mengetahui tentang keutamaan-keutamaan belajar Al-Quran, membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran tersebut. Sebagai umat Islam, kita dianugerahkan kitab suci Al-Quran untuk menyempurnakan petunjuk-petunjuk Allah agar kita mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Orang yang mahir membaca Al-Quran nantinya akan ditempatkan bersama malaikat-malaikat pencatat yang patuh kepada Allah, yang selalu berbuat kebaikan. Yang dimaksud mahir di sini adalah orang yang hafalan dan tajwidnya sama-sama mempunyai kualitas bagus. Tidak perlu mengulang-ulang. Jika kita membaca Al-Quran dengan benar dan juga tartil, maka akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung bahkan menawarkan keagungan, bukan sekedar melimpahkannya pahala, bukan sekedar memberikan penjagaan Allah, tetapi memberikan kemuliaan sampai ke akhirat. Nah sahabat, dalam tawarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan motivasi dan optimisme, di mana Al-Quran mudah dibaca dan dihafal. Itu adalah garansi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Quran Surat Al-Qamar ayat 17. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mengangkat kehormatan orang tua dari anak-anaknya yang menghafal Al-Quran. Allah juga akan menjaga jasad para penghafal Al-Quran tetap utuh dalam kubur hingga hari kiamat tiba. Subhanallah. Nah sahabat, yang perlu kita ketahui ya, ini terkhusus edukasi bagi kita umat Islam ya, adalah keutamaan bagi para penghafal Al-Quran. Yang pertama, akan ditemani oleh malaikat. Malaikat sangat terkagum-kagum kepada orang yang menghafal Al-Quran, sehingga malaikat pun berebut kemuliaan kepada Sang Maha Kuasa melalui perantara orang-orang penghafal Al-Quran. Berikutnya, penghafal Al-Quran menjadi sebaik-baik manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Artinya, sebaik-baik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Berikutnya, bagi para penghafal Al-Quran akan memperoleh ketenangan jiwa, kecerdasan, dan mendongkrak prestasi belajar. Semakin sering membaca Al-Quran ternyata melatih juga peningkatan otak dalam mencerna informasi. Beberapa penelitian pun menunjukkan bahwa orang yang pandai menghafal punya kecerdasan yang baik. Terbukti dengan mereka rajin menghafal, mereka juga akan lebih mudah mengingat hal-hal kecil yang mereka harus ingat. Keutamaan berikutnya, Al-Quran akan memberi syafaat. Tidak ada orang yang bisa menolong kita saat di hari kiamat. Nah sahabat, beruntunglah jika kalian merupakan seorang hafidh atau hafizah, karena Al-Quran akan menjadi penolongmu. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bercerita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rajinlah membaca Al-Quran karena dia akan menjadi syafaat bagi penghafalnya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim 1910. Selanjutnya, bagi para penghafal Al-Quran kelak di akhirat, orang tuanya akan diberikan mahkota cahaya. Nah sahabat, poin terakhir ini akan menjadi hadiah yang sangat berarti bagi orang tua kita nanti. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menghafal Al-Quran, mengkajinya dan mengamalkannya, maka Allah akan memberikan mahkota bagi kedua orang tuanya dari cahaya yang terangnya seperti matahari. Nah sahabat, selain keutamaan-keutamaan yang kita sudah sebutkan tadi, menjadi seorang hafiz merupakan sesuatu yang bisa kita jadikan untuk meraih kesuksesan karir. Nah sahabat, itulah tadi fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan di dalam kita belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, dan terutama adalah menghafal Al-Quran, yang mana disitu sempat disinggung dan diprotes oleh Saifuddin Ibrahim. Ngapain juga Saifuddin Ibrahim ini ngurusin ajaran agama orang ya? Seharusnya Saifuddin Ibrahim berintrospeksi diri ya tentang kitab sucinya. Kalau seandainya umat Islam banyak sekali yang mampu menghafal Al-Quran, kenapa dia sendiri tidak berniat untuk menghafal kitab sucinya? Ataupun dia membahas tentang jemaatnya mungkin ya, apakah ada yang bisa menghafal kitab sucinya? Oke sahabat, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.